ancient words, prescriptive or descriptive, bagaimana memahami perjanjian lama bersama dengan Ibu Inawati THM. Waktu saya persilahkan kepada Ibu Ina untuk memaparkan kajian dari Ibu Ina terhadap tema malam ini. Silakan Bu Ina. Baik, saudara-saudara, selamat malam. Kita melihat bahwa penulisan dalam Alkitab itu terdiri dari genre atau gaya tulisan yang berbeda-beda ya. Di dalam Perjanjian Lama, genre yang paling utama adalah narasi. Kemudian ada bahasa puisi dan juga ada yang berupa perintah atau hukum. Nah, genre perintah atau hukum lebih langsung terlihat apa yang diperintahkan ya, dan ini yang disebut preskriptif. Sedangkan untuk genre puisi kita terutama harus mengerti bahasa kiasan yang dipakai. Untuk narasi kita perlu menarik prinsip yang hendak Allah ajarkan melalui kisah-kisah tersebut. Nah, ini yang disebutkan deskriptif. Dan kalau kita melihat Alkitab itu mayoritasnya sebenarnya berbentuk narasi ya, dan kemudian kita setelah menarik apa yang diajarkan, kita menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan Bang Hokman tadi, kita akan melihat dua kisah, saudara, dua perikop. Pertama adalah Kejadian 38. Saya tidak akan membacanya karena memang kita tidak punya banyak waktu ya. Kejadian 38 sengaja diletakkan di antara kisah Yusuf dijual, Kejadian 37, dan Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39. Artinya penulis mau kita melihat kisah Yehuda dan Tamar, kemudian dengan Yusuf dan istri Potifar secara bersamaan, karena ada yang mau diparalelkan atau dikontraskan. Dalam hal ini kita bisa melihat penulis sengaja mengkontraskan antara Yehuda yang melakukan dosa seksual dengan Tamar, dengan Yusuf yang tidak melakukannya dengan istri Potifar. Nah, mungkin pertanyaannya adalah mengapa kedua tokoh ini perlu dikontraskan? Saudara-saudara, kalau kita melihat dari 12 anak Yakub, Yusuf dan kemudian Yehuda yang paling banyak diceritakan, karena kedua tokoh ini berbagi hak kesulungan. Kenapa kedua anak ini yang paling penting? Karena Tuhan itu bersikap sangat adil kepada dua ibu yang paling penting, yaitu Lea dan Rahel. Yehuda dipilih dari keturunan Yehuda dipilih dari keturunan Lea karena Ruben, Simeon, dan Lewi telah didiskualifikasi karena dosa-dosa mereka. Sedangkan Yusuf dipilih dari keturunan Rahel karena dia adalah anak sulung Rahel. Nah, saudara, di dalam dunia kuno, hak kesulungan umumnya itu mendapat 2 porsi bagian dan kekuasaan. Dalam hal ini kita melihat bahwa Yusuf mendapat 2 porsi tanah. Karena itu kenapa tanah di Israel tidak ada yang namanya tanah Yusuf, yang ada namanya adalah tanah Efraim dan Manase. Sedangkan Yehuda mendapatkan kekuasaan. Nah, saudara, bagi jemaat Musa, yang penting adalah pembagian tanah yang ada di depan mata. Soal kekuasaan ya, mengenai nanti Daud menjadi raja itu masih nanti berlangsung lama nanti kemudian. Jadi kita melihat supaya 11 suku lainnya tidak protes ketika Yusuf mendapat 2 bagian, padahal dia adalah anak ke-11, maka Yusuf sengaja ditunjukkan dalam terang yang lebih dari Yehuda. Nah, dalam Kejadian 38 kita melihat bahwa Yehuda melakukan kesalahan yang besar, yaitu menikah dengan seorang perempuan Kanaan. Waktu itu belum ada Israel, sehingga yang dilarang bukan tidak boleh menikah dengan semua bangsa asing ya, karena memang belum ada bangsa Israel. Yang dilarang hanyalah tidak boleh menikah dengan orang Kanaan. Mengapa? Karena nantinya keturunan Abraham itu akan membasmi orang Kanaan. Jadi jangan sampai mereka itu harus membasmi sepupu jauh mereka sendiri. Ya, Tuhan juga sangat memperhatikan sebenarnya relasi darah. Ternyata anak pertama Yehuda yang menikah dengan perempuan Kanaan itu, anak pertama Yehuda yang menikah dengan Tamar, maksud saya, melakukan yang jahat di mata Tuhan dan dia dimatikan. Kemudian adiknya harus menikahi Tamar karena apa? Karena anak Yehuda itu mati belum meninggalkan anak, ya, dan karena itu adiknya harus menikahi untuk menegakkan nama saudaranya yang meninggal. Tetapi rupanya si adik ini sengaja mengeluarkan maninya di luar, jadi Tuhan juga matikan.
Nah, seharusnya karena mereka masih belum punya anak, seharusnya Yehuda memberikan anaknya yang bungsu Shelah menjadi suami Tamar. Tetapi Yehuda tidak mau. Mungkin berpikir ya, waduh nanti kalau anaknya mati lagi. Dan karena itu dia memakai alasan bahwa anak itu masih kecil dan meminta Tamar menunggu di rumah ayahnya. Tetapi ketika anaknya itu sudah dewasa dan tidak diberikan kepadanya, maka Tamar mengerti bahwa Yehuda tidak bermaksud memberikan anaknya. Saudara, dalam kasus ini sang ayah mertua yang bertanggung jawab, kita tahu ya, Yehudalah yang mengambil keputusan. Dan sebenarnya jika dia tidak mau memberikan anaknya, maka si ayah mertua ini seharusnya yang menikahi menantunya. Karena itu kenapa Tamar kemudian menyamar menjadi perempuan sundal dan akhirnya mendapatkan keturunan dari Yehuda. Yehuda pun akhirnya mengakui bahwa Tamar benar dan akhirnya dia menikahi Tamar walaupun dikatakan bahwa dia tidak pernah lagi tidur dengan Tamar. Dari keturunan mereka yang kembar, akhirnya keturunan Yehuda yang utama adalah dari keturunan Peres yang juga adalah nenek moyang Daud nantinya. Nah, saudara, Tamar adalah salah satu dari 3 perempuan asing yang namanya disebutkan dalam silsilah Yesus di Matius 1. Yang tentu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa. Ya, kelihatannya Alkitab menganggap bahwa apa yang dilakukan Tamar itu benar. Kemudian kita mau melihat 1 Raja-Raja 1 dan 2. 1 Raja-Raja 1 mengisahkan Daud yang sudah sakit-sakitan dan hampir meninggal, tapi belum menetapkan siapa yang akan menggantikannya secara resmi, sehingga kita bisa melihat bahwa keadaan sangat mendesak. Secara tidak resmi, beberapa orang penting termasuk Adonia tahu bahwa Allah dan Daud sudah menentukan Salomo yang akan menggantikan Daud menjadi raja. Namun Adonia yang adalah anak tertua yang masih hidup, ya sebelumnya sebenarnya nomor 1 itulah Amnon yang mati oleh Absalom. Yang kedua adalah Kileab, tidak pernah lagi diceritakan sehingga para ahli menganggap mungkin dia sudah meninggal. Yang ketiga adalah Absalom yang kita tahu kemudian dibunuh oleh Yoab pada waktu dia memberontak. Dan yang keempat adalah Adonia. Karena itu Adonia menganggap bahwa dia yang seharusnya menjadi raja. Dan Adonia kemudian memakai kesempatan Daud belum secara resmi mengangkat Salomo menjadi raja ataupun putra mahkota, menyatakan dirinya sebagai raja. Tujuannya supaya Daud nanti terpaksa mengangkat dia sebagai raja supaya rakyat tidak terpecah. Karena pasti cukup banyak rakyat yang berpikir Adonia yang harus menjadi raja karena dia adalah anak sulung yang masih hidup. Nah, Nathan yang melihat gentingnya keadaan berstrategi dengan Batsheba. Mereka berturut-turut bertanya kepada Daud yang tidak tahu apa yang telah Adonia lakukan. Apakah Daud yang mengangkat Adonia menjadi raja? Padahal Daud sudah bersumpah kepada Batsheba bahwa Salomo yang akan menjadi raja. Daud yang kemudian sadar akan kegentingan keadaan, karena ya kalau hari itu berlalu dan rakyat berpikir Adonia yang menjadi raja, akan sulit kemudian menggantikan Adonia dengan Salomo. Karena itu pada hari yang sama itu juga langsung Daud menyuruh Zadok dan kawan-kawan mengurapi Salomo menjadi raja, menunggangi bagal betina Daud. Nah, saudara, menarik ya kalau kita ingat Yesus ketika masuk ke Yerusalem di mana rakyat kemudian memuji hosana bagi anak Daud, dia menunggangi keledai masuk. Kenapa menunggang keledai? Karena sebenarnya menunjukkan raja damai. Kalau dalam keadaan perang, raja tidak mungkin menunggang keledai ya. Jadi raja yang menunggangi keledai sebenarnya menggambarkan raja damai. Nah, kembali kepada kisah Salomo, begitu tersiar kabar bahwa Salomo sudah diurapi menjadi raja, pesta Adonia pun langsung bubar. Dan Adonia sendiri juga ketakutan dan berlindung memegang tanduk mesbah, yang berarti meminta perlindungan Tuhan. Salomo berbesar hati dan menyuruh Adonia pulang dan tidak membunuh Adonia. Nah, kemudian kita masuk kepada 1 Raja-Raja pasal 2. Ini mengisahkan tentang perkataan Daud yang terakhir kepada Salomo sebelum meninggal dan bagaimana Salomo menjalankan pesan Daud tersebut. Saudara, kalau kita perhatikan, intinya sebenarnya Daud memberi nasihat kepada Salomo bagaimana supaya kerajaannya menjadi kokoh. Secara internal, kerajaan Salomo akan berhasil, akan menjadi kokoh jika dia taat kepada Taurat Musa.
Secara eksternal, Daud berpesan supaya Salomo membunuh musuh-musuh kerajaan, yaitu Yoab dan Simei yang memang pantas mati, serta memberi hadiah kepada orang-orang yang setia kepada kerajaan, yaitu anak-anak Barzilai. Tapi ternyata yang pertama Salomo bunuh adalah Adonia. Itu adalah karena Adonia yang sudah dilepaskan Salomo, ternyata masih berniat menjadi raja dan meminta istri terakhir Daud, Abishag. Kalau kita ingat di pasal 1 tadi, Abishag merupakan anak gadis yang dicari untuk menghangatkan Daud yang sudah sakit parah dan karenanya merupakan istri Daud yang terakhir. Saudara, kenapa perlu dicarikan istri lain? Rupanya, saudara ya, tubuh kita sejalan dengan berusia itu kemudian suhunya agak turun. Jadi kalau Daud dipeluk oleh istrinya yang sudah tua kayaknya kurang bermanfaat ya. Karena itu kenapa dia perlu mencari istri yang muda. Nah, pada waktu itu, memiliki istri raja berarti memiliki kekuasaan raja. Karena itu, ketika kemudian Adonia meminta Abishag, Salomo mengerti bahwa itu sebenarnya meminta kedudukan sebagai raja. Karena itu sekali ini Salomo sama sekali tidak memberi ampun dan menyuruh orang membunuh Adonia. Salomo kemudian menurunkan Imam Abiatar dari jabatan imamnya karena Abiatar mendukung Adonia. Salomo tidak membunuh Abiatar karena kelihatannya seperti ayahnya, dia tidak berani membunuh orang yang diurapi Allah. Nah, sejak itu hanya keturunan Imam Zadok yang menjadi imam dan ini menggenapi nubuat penghakiman Tuhan terhadap Imam Eli karena dosa kedua anaknya Hofni dan Pinehas ya. Jadi Abiatar itu adalah keturunan Imam Eli. Sejak itu hanya keturunan Zadok, saudara, yang kemudian menjadi imam. Kemudian Salomo menyuruh orang membunuh Yoab seperti yang dipesankan Daud. Yoab itu sudah membunuh 2 panglima, Abner dan Amasa, secara licik pada zaman Daud, dan karenanya seharusnya dihukum mati pada waktu itu. Mengapa Daud tidak menghukum mati Yoab? Saudara, kalau kita lihat ternyata ya ini adalah satu hal yang mungkin ya kita tidak sadari, ternyata Daud takut dengan Yoab dan saudaranya yang memang memegang militer pada waktu itu. Karena itu kalau saya bacakan di dalam 2 Samuel 3 ayat 39 ini yang kata Daud. Tetapi aku ini sekarang masih lemah sekalipun sudah diurapi sebagai raja, sedang orang-orang itu yakni anak-anak Zeruya melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Kemudian terakhir adalah Simei. Dosa Simei adalah mengutuki Daud ketika Daud melarikan diri dari Absalom. Simei menuduh Daud menumpahkan darah keturunan Saul. Saudara bisa baca di dalam 2 Samuel 16. Tetapi ketika Daud menang atas Absalom dan dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, Simei yang sangat licik ini cepat-cepat menyambut Daud. Dan dia tidak datang sendirian, saudara-saudara, dia membawa 1.000 orang Benyamin dan meminta ampun kepada Daud. Nah, karena Simei membawa 1.000 orang Benyamin, Daud yang baru menyelesaikan perang saudara ya dengan anaknya sendiri, tentu saja tidak mau mengambil resiko Benyamin memberontak dan bersumpah untuk tidak membunuh Simei. Tapi Daud mengerti Simei adalah musuh kerajaan yang mendukung kerajaan Saul. Simei sendiri tentu saja adalah dari keluarga Saul ya, dari suku Benyamin. Dan karenanya meminta Salomo membunuh Simei dengan bijaksana. Salomo pun kemudian tidak langsung membunuh Simei karena memang Daud sudah bersumpah tidak akan membunuh Simei karena kutukannya terhadap Daud, melainkan memberikan hukuman kepada Simei bahwa ia tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Simei setuju. Tetapi tidak 3 tahun kemudian Simei pergi mengejar budaknya yang melarikan diri dan keluar dari Yerusalem. Salomo kemudian memanggil dan tentu saja menghukum mati Simei. Demikianlah akhirnya musuh-musuh kerajaan dimusnahkan dan kerajaan itu penulis katakan kokoh di tangan Salomo. Saudara, kalau kita perhatikan, penulis dengan sengaja memakai 4 kali perkataan kokoh untuk menunjukkan kalau ini adalah tema utama dari 1 Raja-Raja pasal 2 ini, yaitu bagaimana kerajaan Salomo dapat menjadi kokoh. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa penulis menganggap bahwa apa yang dipesankan Daud
Dan dilakukan Salomo adalah hal yang positif untuk mengokohkan kerajaan. Nah, saudara, kedua perikop ini adalah contoh bagaimana kita kemudian menafsirkan bagian Alkitab yang disebut deskriptif. Ya, kita kemudian tidak semudah dengan preskriptif. Ya, kalau preskriptif kita langsung bisa mengerti apa yang diperintahkan. Tetapi ketika Alkitab memberikan secara deskriptif, kita kemudian perlu menarik firman yang sebenarnya atau prinsip-prinsip kebenaran yang sedang Allah ajarkan atau mau Allah nyatakan melalui kisah narasi tersebut, dan kemudian prinsip-prinsip itulah yang kemudian perlu kita pelajari. Oke, saya kembalikan kepada Bang Hortman. Ya, terima kasih Bu Ina. Ya, mantap banget memang. Terus terang Bu Ina, terima kasih Alisa. Bu Ina, suara saya terjelas ya? Ya, terdengar, ya, jelas. Jelas ya, oke. Bu Ina juga jelas di saya. Ya, terus terang, mungkin di sini baik sekali juga 161 participants ya, baik sekali mau belajar pada ancient words ya, mantap. Ya, saya akan mengelaborasi. Thank you Ima untuk kajian singkatnya ya, dua perikop besar ya, yang satu tentang Yehuda, yang satu tentang Daud, dan sesuai dengan tema pada malam hari ini, Bu Ina sudah mengatakan preskriptif atau deskriptif, tapi saya simpulkan dua-duanya deskriptif ya. Tapi saya akan mengelaborasi Bu Ina, kita akan berbincang-bincang, nanti juga saya akan buka ya, Bapak Ibu mohon bantuannya, tetap mute, nanti ada satu Q&A session dengan Bu Ina, bisa di chat, kolom chat ya, pertanyaan-pertanyaannya, dan nanti ada beberapa mungkin bisa langsung nanya ya, dan tidak boleh berisik, kita harus menjaga keheningan pada malam hari ini. Ya, Bu Ina, saya kalau baca perjanjian lama itu luar biasa ya, kita gap-nya aja dengan perjanjian lama berapa Bu Ina? Hitung 5.000 tahun bisa dikatakan demikian. Oh, kalau kita berbicara dengan tulisan kan Musa kira-kira 1.400-an, berarti ya 3.400-an tahun lah ya. Walaupun tentu saja kalau kisah Abraham sudah 4.000-an tahun, tapi kan penulisan pertama biasanya dianggap Musa ya yang menuliskan. Katakanlah kita Daud, itu berapa tahun? Daud itu kira-kira 1.000 sebelum Masehi, jadi 3.000 tahun dari kita. 3.000, luar biasa. Jangankan 3.000 tahun Bu, saya sangat dengan bapak saya aja udah kadang-kadang nggak nyambung, dengan orang tua saya udah nggak nyambung ngomong. Dan inilah tujuannya ya Bapak Ibu, teman-teman, kenapa kita harus menggali Alkitab kita supaya kita dengan fair ya bisa menafsir dengan kontekstual ya gitu. Nah mungkin saya menukik dulu satu pertanyaan kepada Ibu untuk masalah kitab suci kita. Nah, apakah kitab suci kita ini sebenarnya, karena ini akan mempengaruhi cara kita mendekatinya dan cara kita menafsirnya, apakah kitab suci kita itu sama atau berbeda dengan kitab suci agama yang lain? Menurut saya berbeda ya, karena kitab suci kita itu sangat realistis. Saya rasa salah satu hal yang sangat mengejutkan orang-orang dari agama lain, bahkan mungkin bagi kita orang Kristen ya, Alkitab kita mengatakan apa adanya tentang dosa umat, bahkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa seperti Daud. Ya, sehingga dosanya, perzinahannya dengan Batsyeba dan sebagainya dikatakan dengan gamblang ya, sehingga ini adalah sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dilihat pada Alkitab agama lain ya. Jadi Alkitab kita itu menceritakan keadaan umat Tuhan itu apa adanya. Jadi memang Allah itu sempurna, tapi umat Tuhan itu jelas jauh dari sempurna. Sehingga ini saya rasa salah satu perbedaan yang sangat nyata. Dan mungkin kadang-kadang saya juga kita mungkin keliru gitu loh, nanti mendekati Alkitab kita dengan sama dengan mungkin saudara kita yang lain mendekatinya. Contohnya Alkitab itu tidak jatuh dari langit begitu kan, blok gitu kan, terus itu menjadi kitab kan. Dia di Alkitab kita tuh ditulis dari berbagai orang kan, dari petani, ada jenderal Yosua, ada nabi ya, ada macam-macam, ada wartawan. Jadi real ya, itu tulisan manusia ya. Iya, tentu saja. Ya, itu adalah tulisan manusia, tetapi kita tentu saja percaya bahwa manusia yang menulisnya diinspirasikan.
ya, sehingga penulis utamanya adalah Allah, tetapi Allah memakai manusianya. Ya. Ya, tapi dan ini ya Bu ya, nggak misalnya Roh Kudus memegang tangannya sehingga nulisnya nggak sadar gitu, enggak kan? Maksudnya dia dari segala pengalamannya. Karena itu kita percaya bahwa ini penulis diinspirasikan secara organik, bukan secara mekanik. Kalau secara mekanik lebih ke arah Tuhan mendikte, ya, Tuhan mendikte, jadi dia tinggal nyatet seperti sekretaris mencatat kalau bosnya mendikte. Tetapi tidak organik, artinya si penulis melakukannya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Karena itu kenapa penulis yang berbeda mempunyai kosakatanya yang dia sukai, berbeda mungkin dengan yang lain, ya. Dan karena itu kita bisa melihat bahwa penulis sendiri penulis manusianya mempunyai tujuan yang berbeda. Karena itu terutama kita bisa melihat 3 Injil sinoptik ya yang menceritakan kisah yang sama, Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa perkataan Yesus itu bisa ditempatkan di tempat yang berbeda-beda, begitupun perumpamaan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena si penulis mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi antara Matius, Markus, dan Lukas bisa mempunyai tujuan yang berbeda ketika mengisahkan apa yang Tuhan Yesus katakan ataupun lakukan misalnya. Dan kalau kita ingat juga ya, betapa ditunjukkan kalau bahasa Yunani Paulus itu lebih baik misalnya daripada bahasa Yunani Petrus. Karena memang kan Paulus adalah seorang yang lebih terdidik daripada Petrus yang tadinya adalah nelayan. Berarti Tuhan pun memakai kemampuan bahasa mereka. Jadi bukannya Petrus yang sebenarnya Yunaninya ya biasa-biasa saja mendadak bisa menulis dengan Yunani yang canggih misalnya, tidak seperti itu. Dan itu yang kita sebut sebagai inspirasi organik. Jelas ya, jelas Bu. Oke, nah pertanyaan saya, kitab suci kita itu kan temanya preskriptif dan deskriptif ya. Itu berkonten dua-duanya atau salah satu Bu? Karena sebenarnya kalau saya perhatiin ya, mungkin saya perhatiin bahwa kelihatannya umat, mau agamanya apapun, itu cenderung pengennya dapat preskriptif Bu, kayak dapat resep dari dokter, bus obat sembuh gitu loh. Sebenarnya ya misalnya pengen dapatnya titah ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini boleh ini haram, ini halal, ini boleh begini nggak boleh, dah selesai gitu loh. Ya kan, rata-rata pada menuntut gitu loh. Umat mau agama pun apa, rata-rata pengen, apalagi kita orang sibuk ya Bu ya. Ya kan, misalnya ini alkohol ini boleh apa enggak sih diminum gitu. Nah, lebih ini lagi misalnya hari Minggu boleh buka toko enggak? Nah, biasanya umat tuh minta fatwa gitu loh dari rohaniawan seperti Ibu gitu. Gimana Bu? Alkitab itu kontennya gimana? Tentu saja dua-duanya. Jelas ada 10 hukum yang yang bersifat preskriptif ya, dan banyak sekali hukum-hukum terutama di dalam kitab Taurat yang bersifat preskriptif. Tapi seperti saya katakan, kebanyakan itu bersifat deskriptif. Karena apa? Karena Tuhan itu bukan hanya menunjukkan siapa dia dan apa yang diperintahkan melalui perintah-perintahnya, Tuhan itu juga mau memperkenalkan diri dengan apa yang dikerjakannya dalam sejarah. Karena kalau kita misalnya dikatakan oke, Tuhan itu kasih, tapi kan kita tidak terlalu mengerti Tuhan itu kasih artinya apa. Tetapi ketika kita melihat betapa Tuhan menyertai, betapa Tuhan kemudian ya mengampuni umatnya yang begitu bebalnya, betapa Tuhan terus menolong dan sebagainya. Nah, dari sana kita mengerti apa artinya Tuhan itu mengasihi, apa artinya penyertaan Tuhan. Karena ketika hanya dikatakan Tuhan menyertai, dengan kemudian Tuhan melakukannya dalam sejarah, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena itu kenapa banyak sekali deskriptif ya untuk menyatakan sebenarnya apa yang Allah kerjakan dan apa yang Allah hendak supaya kita pelajari dari apa yang sudah terjadi misalnya. Nah, saya berikan contoh deh ya, bagaimana Tuhan mau menyatakan dia menyertai siapa Yosua seperti dia menyertai Musa. Tuhan sendiri sudah mengatakan, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Tetapi kan perkataan itu saya rasa kurang greget ya, dibandingkan dengan ketika kemudian mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, pasti Yosua dan umat Israel tahu itu adalah miniatur ketika Musa menyeberangi Laut Teberau.
Bukankah itu secara konkret berarti Tuhan mengatakan, Yosua lihatlah, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Nah, menurut Bang Hotman, yang mana yang kayaknya lebih greget dan lebih benar-benar masuk di dalam hati Yosua? Perkataan Tuhan, atau ketika kemudian Tuhan melakukan dengan menyeberangi sungai Yordan seperti itu? Iya. Bisa nggak dilihat bahwa penyeberangan itu pasti kemudian membuat apa yang Tuhan katakan itu lebih konkret gitu? Iya, pastinya. Pastinya ya, Bu. Lebih efektif ya jadinya. Ya, jadi memang kenapa Tuhan memberikan banyak kisah? Karena memang apa yang dikatakan itu sering sekali berbentuk abstrak yang tidak terlalu dimengerti. Tetapi dengan menunjukkan dalam sejarah bagaimana itu Tuhan lakukan, nah umat kemudian menjadi lebih mengerti. Oke. Ya, jelas. Jadi ada sisi deskriptif yang justru menurut saya mungkin lebih banyak, Bu, ya, dan sangat efektif. Betul, sangat banyak ya. Walaupun ceritanya kadang-kadang mengerikan gitu ya, Bu, ya. Aduh, gini sih gitu loh ceritanya. Ya. Loh, itu kan mengerikan karena umatnya bebal atau manusianya bebal. Ya, sehingga ya terpaksa Tuhan menunjukkan murkanya. Oke. Ibu, saya mau ngambil contoh nih, saya ada ini bagus sekali nih. Misalnya kita sola scriptura kan benar-benar learning the Bible within the context. Ya. Itulah semangat dari sola scriptura ya. Belajar firman dari konteksnya, apalagi yang tadi saya bilang kan, berapa ribu tahun lalu kita berbeda dengan Daud. Maka kalau kita nggak ngerti Daud waktu itu budayanya bagaimana, jadinya akhirnya ini kita salah, mungkin nggak baik nafsirnya. Dan ini ada ini kutipan ya kalau di Google ya, Bapak Ibu ya, text without context is just a pretext ya. David Halberstam 1961 ya, di Pulitzer Prize winner ya. Apa maksudnya, Bu? Ya kan? Nah, saya kasih contoh nih, Bu. Ada dari ayat Alkitab ya, dari kitab Imamat nih kalau nggak salah. Ya. Apa seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Dan demikian selanjutnya, Bu. Terus apabila ada api dinyalakan dalam itu menjilat semakuri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai dan seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang itu menyebabkan kebakaran harus membayar ganti kerugian, ya kan, sepenuhnya. Nah, ini soal mencuri lembu atau domba, Bu, ya kan? Nah, bagaimana aplikasinya kalau kita nggak ngerti konteksnya, bahwa misalnya kita mencuri software, Bu, pada saat ini, ya kan? Itu nggak apa-apa atau bagaimana, Bu? Kan nggak ada aturan itu. Nggak ada preskriptifnya, dilarang mencuri software di kitab Musa itu, Bu. Gimana, Bu? Nah, karena itu kenapa sebenarnya 10 hukum dengan sengaja hanya memberikan prinsip jangan mencuri. Berarti yang mencuri apapun tidak boleh. Kalau ini lebih ke arah kenapa lebih didetailkan, ini adalah karena sudah merupakan hukum negara, ya, supaya nanti ketika hakim memutuskan perkaranya, dia itu sudah punya presiden, ya, dia sudah punya contoh bagaimana dia kemudian menerapi hukuman tersebut. Karena itu kenapa sebenarnya 10 hukum itu diberikan hanya kategorikal, hanya intinya saja, hanya prinsipnya saja. Kan itu berdasarkan jangan mencuri, maka kita bisa mengerti jangan mencuri ya pasti termasuk mencuri software dong. Kan dibilang jangan mencuri dengan sengaja, tidak dikatakan jangan mencuri apa. Betul nggak? Ya, jadi Tuhan sudah tahu tuh nanti kita itu bisa berdalil kan Tuhan tidak mengatakan tidak boleh mencuri software. Nah, jadi karena itu dengan sengaja cuman jangan mencuri. Bahkan jangan membunuh pun termasuk jangan membunuh diri sendiri, karena itu dengan sengaja dikatakan jangan membunuh, tidak dikatakan jangan membunuh orang lain.
Cuman jangan membunuh, berarti termasuk dirimu sendiri pun kamu tidak boleh membunuh. Sehingga Tuhan memberikan prinsip-prinsip itu ya secara di dalam 10 hukum, terutama kita bisa melihat betapa sebenarnya prinsip-prinsip itu begitu luasnya. Ya, karena itu lagi pula sebenarnya kita harus mengerti bahwa prinsip ini ya, kalau mencuri domba dibayar 4 kali lipat, tentu saja orang Israel juga mengerti bahwa ini tidak hanya berbicara tentang domba. Ini mau mengatakan bahwa kalau mencuri dan barangnya tidak ada harus membayar 4 kali lipat. Kalau barangnya masih ada cuman dibayar 2 kali lipat. Ya, tapi kalau barangnya tidak ada berarti kejahatannya double dan kemudian dia harus membayar 4 kali lipat. Nah, kenapa khusus lembu misalnya membayar 5 kali lipat? Karena lembu itu diperlukan untuk membajak. Ingat ya, orang Israel adalah petani. Jadi kehilangan lembu bukan hanya soal kehilangan lembu, tapi dia akan kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah. Dan karena itu kenapa khusus untuk lembu, kalau mencuri dan barangnya sudah tidak ada, Tuhan kemudian memberikan hukuman yang lebih berat, yaitu 5 kali lipat dibandingkan kalau yang lain itu 4 kali lipat. Ya, tapi seperti saya katakan di dalam 10 hukum hanya jangan mencuri. Sekali. Jadi jelas ya. Jadi tetap prinsip moralnya bisa dapat ya Bu ya. Prinsip moralnya itu dapat. Betul. Oke, Karena itu kita masuk ke Kejadian 38 Bu. Oke. Kita masuk ke Kejadian 38, ini menarik ya. Pertama tadi Ibu udah menjelaskan ini tiba-tiba, ini kan 37 sampai 50 kan sebenarnya cerita tentang Yusuf ya. Tiba-tiba ada diselip ini gitu. Dan ini kembali lagi Bu, ini preskriptif nggak? Ini kalau ngajar di sekolah minggu bagaimana nih? Tapi mungkin belum dulu kali ya. Atau waktu baca tuh gimana nih? Apa ini pornografi atau bagaimana nih? Karena si Onan itu puts his seat on the ground ya, dan cerita tentang Yehuda yang aduh kok Yehuda begitu sih ya kan, ya datang kepada pelacur walaupun nggak niat ya Bu ya. Itu gimana Bu? Apakah ini juga termasuk preskriptif? Gitu. Ini tentu saja ini sebenarnya bersifat deskriptif dong. Deskriptif. Tapi dari sana kita kemudian bisa menarik prinsip-prinsipnya ya. Jadi di sini memang dengan sengaja Yehuda digambarkan di dalam terang yang lebih jelek daripada Yusuf ya, karena seperti saya katakan karena nanti supaya 11 suku itu tidak ribut ketika Yusuf mendapatkan 2 porsi tanah. Karena itu dengan sengaja dibandingkan dengan Yehuda yang juga mendapat bagian dari hak kesulungan yaitu kuasa. Karena itu dengan sengaja digambarkan kelemahan daripada Yehuda. Ya, jadi tapi kalau kita bisa melihat tidak semua kelemahan seperti dalam pasal 38 ya. Di situ kita melihat bahwa Yehuda digambarkan orang yang mau mengaku bersalah kan. Ya, kemudian dia mengatakan perempuan itu benar dan dia kemudian mau menikahi Tamar misalnya. Sehingga ini tidak seluruhnya negatif, tapi memang tujuannya adalah menggambarkan Yehuda di dalam terang yang lebih negatif daripada Yusuf. Ya. Oke, itu message-nya lagi ya. Ya. Dan ini harus diceritakan ya Bu. Ini harus cerita yang aduh nggak enak, itu lebih dari sinetron ini Bu. Ceritanya betul, karena itu saya mengatakan ini adalah sebenarnya sangat luar biasa ya, bapak-bapak leluhur yang pastinya begitu dihormati, apalagi Yehuda yang nanti darinya keturunan Daud dan Yesus dari keturunan Yehuda, bahkan ya kesalahan yang begitu besar itu juga diceritakan. Ya, dan ini sebenarnya menunjukkan betapa Alkitab kita itu benar-benar apa adanya ya di dalam menceritakan segala sesuatu. Padahal Yehuda ya dari 12 anak Yakub dia adalah salah satu yang sangat dihormati. Bahkan kita melihat bahwa Yehuda memang sudah terlihat jiwa kepemimpinannya ya. Ruben adalah anak yang paling besar, tetapi jiwa kepemimpinan Yehuda lebih dilihat. Bahkan ketika Yusuf dijual itu adalah atas rekomendasi Yehuda. Walaupun menurut saya itu sebab dia supaya Yusuf jangan dibunuh. Tetapi kan menunjukkan bahwa saudara-saudaranya bahkan kakak-kakaknya mau mendengarkan dia. Ya karena itu memang jadi kepemimpinan Yehuda ditonjolkan, betul. Oke, leadership ya kita bahas ya lagi. Cuman saya mau bahas tentang Onan ini, Bu ya.
ini why did he put his seed on the ground, dan saya pernah dalamin ini ya, ternyata ini is not about pornografi, Bu. It's not about the story of the sex, ya, betul, but it's about the story of greedy. Ya, betul. Nah, apa yang terjadi kan dia menikahin Tamar untuk menegakkan nama kakaknya yang sudah meninggal. Berarti anak pertama itu nanti menyandang nama kakaknya, akan mewarisi warisan kakaknya. Dan ingat, anak sulung seharusnya mendapat 2 porsi. Jadi kalau kakaknya masih hidup, mereka bertiga berarti dibagi 4, ya, berarti kakaknya dapat 2, dia dapat 1, adiknya Sheila dapat 1. Nah, kalau kakaknya tidak punya keturunan, dia yang sulung, berarti tinggal dibagi 3, karena mereka tinggal berdua, dia dapat 2/3, dan adiknya dapat 1/3. Saudara bandingkan, dia dapat 1/4 dengan dapat 2/3. Beda sekali nggak? Beda sekali, karena itu dia tidak mau punya anak dengan Tamar. Karena punya anak dengan Tamar, anak pertama itu akan mewarisi warisan kakaknya. Jadi seakan-akan kakaknya masih ada, warisan itu akan diberikan kepada kakaknya dan nanti diwariskan kepada anak kakaknya melalui Tamar. Karena itu kenapa dia mengeluarkan maninya di luar, supaya Tamar tidak pernah hamil. Dan karena itu Tuhan murka dan kemudian mematikan dia. Karena itu kenapa ini dianggap permasalahan serakah sebenarnya. Iya, jadi Onan itu pintar sebenarnya, Bu, ya. He is very good in math. Betul, ya, secara ekonomi dia ngerti sekali. Ya, dia ngerti sekali. Jadi, ya makanya kalau orang nggak ngerti konteksnya membaca ini, kesannya ini cerita sinetron gitu. Padahal ini cerita dalam sekali, ya kan, bahwa Onan melakukan strategi tersebut. Ya. Terus by the way, Bu, Yehuda, kalau tadi Ibu udah dikasih tahu ya, Yehuda dengan cerita dengan Tamar, ya ada drama lagi gitu. Kan ya, drakor juga tuh kan, dia ini begitu, terus Yehudanya bilang hukum Tamar, ternyata untung si Tamarnya, kalau dari sisi Tamar ya, memegang bukti-bukti, ya kan? Tamar sudah tahu dari awal, makanya dari awal, makanya dia meminta bukti khas barang Yehuda kan. Jadi udah tertangkap basah lah ya. Dan tapi Yehuda bertobat ya, mengawini Tamar, dan Yesus Kristus Tuhan kita lahir dari seed itu, Ibu, ya? Ya, dari keturunan itu. Karena memang suku Yehuda yang paling prominent itu dari anak dengan Tamar. Walaupun anak dengan Tamar ada 2 ya, Zera dan Peres, anak kembar, tapi yang terutama adalah yang dari keturunan Peres. Nah, kalau bisa lagi nih, Bu, kita biasa langsung ke PB ya, karena kita melihat TL baik sekali, tapi dari PB ya, karena ada pesan pada Rasul Paulus ya kan, untuk ke Timotius ya, ayat terkenalnya 2 Timotius 3 ayat 16-17, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya kan, menyatakan kesalahan, ya kan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi cerita seperti ini pun buat orang Kristen pada saat ini itu tetap powerful, Bu, ya, untuk tadi yang dibilang Paulus tadi. Gimana, Bu? Tentu saja ya, sehingga dari sini kita harus menghindari kesalahan-kesalahan ya. Penghakiman Tuhan terhadap keluarga Yehuda tentu saja itu harus kita perhatikan, dan ini dikontraskan dengan berkat Tuhan kepada Yusuf. Jadi karena itu memang 2 kisah ini dengan sengaja diletakkan berdampingan untuk menunjukkan hal-hal yang sangat kontras sebenarnya. Karena memang dari awal Yehuda melakukan kesalahan yang besar, menikahi seorang perempuan Kanaan. Padahal Abraham kan berpesan kepada hambanya kan, memberikan istri kepada Ishak, tidak boleh orang Kanaan. Ishak nanti juga berpesan kepada Yakub, tidak boleh menikah dengan orang Kanaan, karena seperti saya katakan nanti mereka akan membunuh orang Kanaan. Yehuda sendiri menikah dengan perempuan perempuan Kanaan maksud saya, dan karena itu Tuhan kelihatannya memang murka ya, dan Tuhan tidak mau dong nanti keturunan Yehuda yang utama itu dari Kanaan. Karena itu kenapa Tuhan biarkan anak-anaknya jahat dan Tuhan kemudian matikan, sehingga ada pesan moral yang juga sangat penting ya. Hati-hati dengan ketika kita dengan sengaja melanggar perintah Tuhan, apalagi itu adalah perintah yang sangat penting kan ya, sehingga hal itu tentu saja bisa kita pelajari. Dan kemudian ketika Yehuda mau melarikan diri dari tanggung jawab ya,
akhirnya ternyata dia bisa diakali oleh Tamar ya, dan akhirnya dia harus bertanggung jawab. Bukankah itu juga ada prinsip yang hendak diajarkan kepada kita, bahwa kita tentu saja tidak boleh menghindari dari tanggung jawab misalnya. Tetapi juga di pihak lain, dia pihak Tamar, banyak orang tidak melihat Tamar itu positif, tapi seperti saya katakan, Alkitab menggambarkan dia positif ya, dia adalah salah satu dari tiga nama perempuan asing yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus yang dicantumkan. Dan ini menunjukkan ya, dan ketika kita lihat di dalam konteks dunia kuno, luar biasa loh ya, seorang perempuan yang tentu saja sangat lemah pada waktu itu, berani sebenarnya menuntut haknya. Ya, karena apa yang dia, karena itu akhirnya Yehuda berani harus mengatakan bahwa perempuan itu benar misalnya. Dan ini bukankah menunjukkan betapa Tuhan berkarya melalui tanggung jawab kita juga. Karena itu saya selalu menekankan bahwa kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Sehingga ketika kita membaca kisah-kisah narasi seperti itu, banyak sekali sebenarnya prinsip-prinsip yang bisa kita tarik, dan dari sana kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Memang dalam kehidupan kita tidak ada kewajiban pernikahan ipar seperti itu misalnya, tapi kan ada hal-hal lain yang bisa kita terapkan, atau dalam hal ini walaupun kita tidak harus melakukan pernikahan ipar, mungkin kita juga perlu memperhatikan ya keluarga dari saudara kita yang meninggal misalnya. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita tarik prinsipnya. Ya, ya, nanti ya itu Bu. Jadi prinsipnya ya Bu, harus kita membaca perjanjian lama itu harus prinsipnya, karena nanti ada cerita cerita Amnon dan Tamar, ya, cerita nanti David dan Bathsheba. Aduh, jadi tapi kita bisa mengambil ya tadi ya seperti prinsip-prinsip yang itu ya, karena Paulus bilang untuk menyatakan kesalahan jelas jadinya ya dengan deskripsi ini jelas ya kesalahannya di mana dan bisa memperbaiki kelakuannya, Bu ya. Itu yang tujuannya gereja kita sekarang. Oke, menarik sekali Bapak Ibu. Kita sudah menyelesaikan ya Kejadian 38 ya. Mungkin ya saya dulu juga kalau baca perjanjian lama banyak deadlock-nya seperti kayak gitu ya, baca Yehuda dan Tamar, tapi dengan bantuan dari seperti Bu Ina ini saya dapat menikmati sekarang membaca perjanjian lama. Saya ya mungkin membacanya harus berulang-ulang dulu Bu ya, berulang-ulang terus melihat ini bagaimana, dan ini kan narasi ya seperti film, jadi kita bisa melakukan imajinasi dan melihat konteks, membaca komentari dan ikut seminar-seminar seperti Sola Scriptura ini, dan kita bisa mendapatkan tadi yang Paulus bilang ya kan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan dan memperbaiki. Terima kasih Bu Ina. Dan tentu saja kita harus mengerti konteks budaya ya. Kita harus mengerti konteks budayanya. Oh iya ya Bu, budaya ya. Jadi apa? Marriage itu emang budaya pada saat itu ya. Jadi itu suaranya nggak jelas, tapi misal pernikahan ipar itu adalah budaya, rupanya bukan hanya di Israel, pada waktu itu belum ada Israel ya, jadi itu merupakan budaya kuno yang memang dimengerti oleh banyak bangsa kelihatannya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu, nanti mungkin kita akan jawab. Kita akan masuk ke yang talk show kedua ya, tentang David ya dan Salomo. Tapi sebelumnya saya meminta Elisa untuk menayangkan beberapa pengumuman dari Sola Scriptura. Silakan Elisa. Ya, ini pengumuman tentang ada buku yang akan kita launching nanti tanggal 8 Juli ya. Tapi sudah bisa dibeli dari sekarang. Buku yang sangat baik sekali dari seorang pakar perjanjian lama yang sudah malang melintang, yaitu Dr. Trevor Longman III ya. Dan ini sudah diterjemahkan, ini buku cukup baru. Tapi sudah diterjemahkan tentang Daniel ya, memahami kitab Daniel. Hidup berhasil dalam dunia yang toksik. Mantap sekali ini. Judulnya diambil oleh Perkantas Literatur Surabaya ya. Mengambil, tidak menerjemahkan judul asli dari buku tersebut, tapi mengambil dari bab beberapa gitu ya.
kemarin saya diskusi dengan para penerjemahnya, timnya, yaitu kita mengambil dari bab yang kalau nggak salah berapa gitu ya, dan diambil ini, hidup berhasil dalam dunia yang toxic, which is, kata toxic ini kan kata yang sedang lagi populer ya, mungkin istilah Jaksel juga nih, kata toxic. Baik sekali ya. Buku ini dapat Bapak Ibu pesan dengan harga spesial ya, 78.000. Sudah ada nomor WhatsApp dan sudah ada Instagram Literatur Perkantas Jatim ya. Baik sekali, supaya Bapak Ibu langsung mengkontak dari sekarang juga bisa nomor tersebut ya, sehingga nanti bisa dilayani oleh Perkantas Literatur Jatim. Hidup berhasil dalam dunia yang toksik, dikarang oleh Dr. Tremper Longman III. Next, Elisa. Ada satu lagi. Ya, inilah webinarnya. Sola Scriptura akan kembali hadir dalam Sola Scriptura webinar ke-8 ya, di ACE Sola Scriptura webinar dengan tema Ancient Prayers for a Modern World, ya, menelisik doa dalam Kitab Mazmur bagi kehidupan masa kini. Ya, latar belakang dan dia adalah bahwa selama ini sudah dari tahun 2008 sampai sekarang, setelah pandemi kita webinar, kita hanya membahas perjanjian baru dengan pakar-pakar perjanjian Lambuk Baru. Tapi di dalam penelitian Sola Scriptura, dari komite dapat permintaan untuk membahas juga topik-topik perjanjian lama, dan dengan berkat dari Tuhan kita mendapatkan Dr. Tremper Longman III PhD, ya, Tremper Longman III PhD, a distinguished scholar from Biblical Studies, Westmont College, USA, dan kita mendapat reference dari Profesor Craig Kinner. Kita bisa mendapatkannya di jadwal Jumat 8 Juli 2022 pukul, tolong dicatat Bapak Ibu juga nanti yang dikirim flyers oleh panitia, tapi dicatat dari sekarang, jangan kemana-mana, jangan melewati acara ini ya. Kita membaca kitab Mazmur kadang-kadang cuma hanya dibacakan saja, baik di rumah ataupun di gereja, tapi kita tidak pernah di puisi. Ini genrenya puisi ya Bu ya, Mazmur Bu ya. Puisi beda lagi Bu, open saya ya. Ya, puisi banyak paralel, banyak bahasa kiasan, lebih daripada narasi. Iya, dan harus ada teknisnya sedikit Bu ya. Kita jangan menjadi The Dead Poets Society ya, filmnya Robin Williams, tapi kita harus menjadi The Alive Poets Christianity atau Christians Community. Dan bersama Tremper Longman III PhD kita akan bersama-sama dan menikmati sekali lagi supaya kita bisa menelisik di kitab Mazmur. Terima kasih Elisa, kita kembali bisa ditayangkan Ibu Ina dengan saya. Oke. Saya akan membaca Bu, kita Sola Scriptura, walaupun Ibu tadi sudah membahas, tapi saya masuk ke 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja 1 ya. Oke. Bacakan ya. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatilah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Nah, ayat 5, lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Itu scene berikutnya. Tapi menarik Bu ya, tadi Ibu sudah jelaskan pembukaannya ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan Daud ini preskriptif atau deskriptif? Ini kan adalah deskriptif apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, kita harus mengerti apa yang dilakukan tokoh Alkitab tidak boleh kita anggap preskriptif loh ya, karena itu sebenarnya peristiwa tidak bisa dijadikan doktrin.
peristiwa itu mau menceritakan satu keadaan, belum tentu walaupun itu dilakukan oleh tokoh yang sangat baik, misalnya, bukan berarti semua apa yang dilakukannya benar. Karena itu dalam hal ini adalah deskriptif apa yang Daud lakukan. Tidak boleh kita lihat sebagai preskriptif. Karena sekali lagi, peristiwa tidak boleh dijadikan doktrin. Doktrin atau hukum harus kita lihat dari perintah-perintah Tuhan, atau kita menarik prinsip dari kisah-kisah yang Tuhan berikan. Ya, jadi dalam hal ini saya rasa ini bukan sesuatu yang seharusnya kita teladani, karena Alkitab tahu mengatakan bahwa kita seharusnya punya satu istri, dan ini tentu saja dianggap sebagai istri Daud. Ya, tapi memang ini adalah sesuatu yang umum, saudara. Zaman itu belum ada heater, ya, belum ada selimut listrik, ya, sehingga ketika si Raja Daud itu kedinginan terus, dan kita memang tahu ya bahwa sebenarnya sarana yang sangat baik adalah makhluk hidup. Ya, sebenarnya kalau mau meluk binatang juga boleh, tapi ya mungkin ya raja kagak mau kali, apalagi dulu kan anjing kan tidak akrab dengan manusia, sekarang manusia mau kali ya meluk anjing tidur, tetapi ya enggak mungkin pada zaman itu. Dan memang ini adalah sesuatu yang umum loh ya dilakukan terhadap raja-raja, karena apa, sekali lagi, tadi saya sudah mengatakan kenapa tidak istrinya saja yang tua, karena ternyata sejalan dengan usia suhu tubuh kita itu menurun, dan kelihatannya juga suhu tubuh laki-laki itu setengah derajat lebih tinggi dari perempuan. Jadi kalau Daud ingin dihangatkan, memeluk istri yang sudah tua kayaknya tidak terlalu bermanfaat. Karena itu dicarikan istri yang muda, ya, supaya kemudian bisa mengurangi dinginnya dia. Mohon tanya. Jadi Bu. jelas ya Bapak Ibu ya. Halo? Boleh mohon Jangan tanya? dulu Bu. Jangan dulu Bu. Tolong di mute, Elisa. Halo, tolong dulu. Kita lagi talk show dulu. Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Jadi, ya, tadi Ibu bagus banget Bu. Itu sudah memberikan Ibu konteks ya. Zaman dulu belum ada air conditioner. Ya, kok bukan air conditioner, heater belum dong. Udah dingin pakai air conditioner lagi. Heater. Heater pemanas. Iya kan, atau remote blanket ya, blanket apa? Elektrik blanket ya. Jadi dan waktu itu waktu itu mungkin ya semua pelayan Daud ya istana pasti boyannya adalah long live the king pasti Bu ya. Jadi sehingga Daud itu harus benar-benar sampai sedemikian rupa ya sebagai raja kan. Iya dong, segala usaha dilakukan. Dan habis dikasih, dan saya rasa cukup kasih Daudnya lumayan hidup lama kan. Maksudnya lumayan adalah, dan dia sudah bisa memberikan perintah bahwa melakukan co-regency Bu ya dengan Salomo ya, supaya suksesinya itu bisa mulus ya, karena ngeri-ngeri itu kalau Daudnya mati tapi belum ada pewarisnya bisa tumpah darah Bu ya, dan karena Adonia aja udah kelihatan di situ ya kan, Adonia udah kelihatan benihnya, karena Daud ini 2 kali mau dikudeta dong Bu ya. Ya dulu Daud pernah dikudeta ya sebelumnya ya dengan Absalom. Tapi sebenarnya kalau Adonia lebih ke arah mau supaya dia meneruskan Daud ya, dia bukan mau mengkudeta Daud. Kalau Adonia mau merebut dari Salomo sebenarnya. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya lagi apakah yang dilakukan Daud ini konstitusional atau inkonstitusional Bu dengan mengangkat Salomo ya seperti co-regency lah kalau kata Profesor. Nah dalam hal itu di dalam saya pernah melihat tuh di dalam dunia kuno ya memang tidak diwajibkan kalau pengganti raja itu harus anak tertua. Jadi ini adalah hak Daud untuk memilih siapa. Dan Alkitab menggambarkan Tuhan loh yang memilih Salomo, sehingga ketika Daud memilih Salomo jelas ya ini adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan. Memang ya di dalam raja-raja mungkin tidak terlihat kalau Tuhan yang memilih Salomo. Saya bacakan 1 Tawari 28 ayat 5.
1 Tawari 28 ayat 5, di mana Daud mengatakan seperti ini. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Jadi jelas apa yang dilakukan itu Daud itu benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih Salomo. Nah, pertanyaannya lagi, tapi dari tadi kajian Ibu yang di awal tuh sudah jelas ya bahwa pertama kalau kita baca ya, apa sih peran si Abisak ini ya? Kenapa dia harus disebut? Biasanya kalau di film, Bu, kalau kita nggak hati-hati, satu ada peran sedikit, satu scene sedikit. Ternyata di belakang, oh ini maksudnya gitu loh. Ya, betul, nah, Abisak ini ada nuansa begitu, Bu. Coba dijelaskan. Betul, Abisya kenapa penting? Karena ternyata nanti Adonia memakai alasan meminta Abisya untuk sebenarnya meminta kerajaan. Ya, jadi karena itu kenapa mana, Bu, itu di dalam pasal 2. Itu di pasal 2 nantinya. Iya, pasal 2. Ya, di pasal 2 di mana si Adonia melalui Batsyeba mau meminta Abisyak. Dan Batsyeba kayaknya mau aja, Bu, ya. Betul, saya nggak tahu apakah Batsyeba-nya rada tell me sehingga tidak mengerti kalau itu tuh meminta kuasa, atau sama seperti Daud, Batsyeba mungkin agak enggak enak hati dengan Adonia karena Adonia memang secara kelahiran itu adalah anak tertua yang masih hidup ya, sehingga kalau dia berpikir dia berhak untuk mendapatkan tahta kan masuk akal. Jadi mungkin Batsyeba itu ada rasa enggak enak hatinya. Tapi Salomo langsung mengerti, karena itu kalau saya bacakan pasal 2 ya, pasal 2 Salomo langsung mengerti sekali kalau sebenarnya si Adonia itu meminta tahta. Ya, karena itu saya bacakan misalnya pasal 2 ayat 21, kata perempuan itu, biarlah Abisyak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya, tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisyak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya? Lihat nggak Salomo dengan menyindir mengatakan, minta jugalah untuknya kedudukan raja. Salomo mengerti Adonia sedang meminta kedudukan raja dengan meminta Abisyak. Karena memang di dalam dunia kuno, memiliki istri raja itu artinya mempunyai kuasa. Nah, istri raja karena itu harus diberikan kepada raja berikutnya. Ya, jadi semua istri Daud itu harusnya diserahkan kepada Salomo, tapi tentu saja Salomo tidak akan tidur dengan mereka, tapi karena istri raja tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kan itu kenapa kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 12 ya, ketika Nathan datang pada Daud ya, kemudian menghakimi Daud mengenai Batsyeba, Nathan kan berkata, maksudnya Tuhan yang berkata seperti ini. Saya bacakan 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan sebagainya. Tapi intinya dikatakan bahwa istri-istri Saul itu diberikan kepada Daud. Bukankah aneh ya, karena istri-istri Saul itu adalah ibu-ibu mertua dari Daud kan, tapi karena itu istri raja tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jadi istri raja kemudian harus dipelihara oleh raja berikutnya. Itu ya poinnya. Nah, karena itu kenapa saya mengatakan kita harus mengerti konteks budayanya untuk mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Iya, jadi memang ternyata peran Abisak ini sangat, dan ternyata Salomo juga udah belajar yang baik ya, belajar dengan sangat baik ya, mungkin di universitasnya sehingga dia ngerti intrik-intrik yang dilakukan oleh Adonia, gitu ya Bu? Iya. Oke. Nah, biasanya kita akan masuk ke dalam pertanyaan, Bu, dari 2 perikop tadi. Saya akan bacakan ya pertanyaannya. Sebentar. Ini pertanyaan, suara saya kedengeran, Bu?
Bu Ina, tolong yang lain mute. Kedengaran? Iya, kedengaran. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, untuk yang kejadian 38, Bu. Mungkin teknis nih pertanyaannya. Apakah sebagai seorang mertua wajar untuk tidak mengenal wajah menantunya sendiri? Ya udah Tamar. Oh, itu kan si Tamar memakai penutup wajah ya. Nggak mungkin lah kalau wajahnya tidak dikenal. Dan kelihatannya dengan sengaja dia tetap tidak mau membuka penutupnya, bahkan ketika berhubungan. Dia kan karena itu sengaja memakai penutup wajah. Oke. Mungkin mirip kasusnya Yakub dan Lea, Bu. Kasus Yakub dan Lea kelihatannya dengan sengaja malam hari kan memang tidak dipasang pelita. Jadi nggak mungkin kalau si Lea itu tidak dibuka kerudungnya, orang itu suaminya. Tetapi kelihatannya gelap gulita ya, dan karena itu dia tidak melihat wajahnya. Oke. Oke, lanjut. Ini Bu, ini pertanyaan yang klasik nih Bu, baik sekali ya dari Pak Albert ya kepada semua. Mengapa Allah di Perjanjian Lama dideskriptifkan secara kejam dibanding dengan di Perjanjian Baru yang lebih soft? Ini pertanyaan klasik Bu, silakan. Sebenarnya mau menggambarkan kalau Allah adil dan kudus, ya, dan bahwa Allah bisa begitu murka kepada dosa karena dia adil dan kudus. Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa Allah di Perjanjian Baru lebih soft, itu tidak benar ya. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu, pembantaian Kanaan itu cuma bayang-bayang dengan apa yang kemudian akan Allah lakukan di akhir zaman. Jadi saudara, kalau saudara berpikir bahwa di PB itu lebih soft, itu tidak benar. Allah kita adalah Allah yang sama, Allah yang adil, yang pada akhirnya akan menghakimi orang-orang berdosa dengan sangat berat karena upah dosa adalah maut. Jadi apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama sebenarnya tidak ada apa-apanya loh ya dibandingkan dengan nanti apa yang akan terjadi pada waktu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Atau pas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Oke, jadi itu pertanyaan klasik tapi Ibu Ina menjelaskan dengan baik ya. Jadi tidak ada bedanya Ibu. The same God. Ya, Allah yang sama, Allah yang adil. Allah yang adil ya, dan mengasihi sih. Dalam keadilannya mengasihi, dalam kasihnya mengadili. Ya. Betul. Ya, tadi ini ada lagi pertanyaan tentang masih ada Bu, kenapa nggak dikenalin wajahnya ada. Ya inilah mungkin kita kan 3.000 tadi, makanya saya tanya 3.000 tahun ya bedanya ya, apalagi sama Yehuda kita ya konteksnya, tapi kalau sekarang terang nggak mungkin nggak kenalin wajahnya gitu kan di dunia modern. Mungkin pada saat itu ya dan memakai tudung kan ya Bu ya si siapa? Sengaja kan Tamar dikatakan bahwa dia memakai itu menyelubungi wajahnya. Ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan ya, maaf dengan segala hormat, apakah boleh mendengar review lebih dahulu memahami PL? Ya, yang kita maksudkan ancient words itu adalah PL, dan kita mengambil 2 perikop, yaitu tentang kejadian 38, Yehuda dan Tamar, dan kejadian satu raja-raja tentang intrik-intrik. Itu kalau di filmin mantap tuh Bu ya, satu raja-raja 1 ya, itu benar-benar intrik-intrik ini kayak sekarang kita mau. Kalau Adonia mah kurang pinter, Absalom yang intriknya luar biasa. Absalom yang jauh lebih hebat. Adonia begitu Salomo dijadikan raja, dia sendiri ketakutan. Absalom itu ya, dia itu bisa ketika Tamar diperkosa, dia tetap bersikap baik kepada si Amnon, 2 tahun kemudian baru dia bunuh. Ya, setelah orang semua berpikir dia tidak sakit hati. Sesudah itu dia pergi 3 tahun kan mengungsi ya ke Moab ya kalau nggak salah kan. Baru sesudah itu Yoab membawa dia, tetapi kan ketika akhirnya Daud bersedia, Absalom datang lagi ya, Daud tidak mau ketemu. Jadi tidak boleh ketemu muka Daud 2 tahun tuh. Nah, tahu nggak untuk supaya Yoab kemudian mau mengatakan kepada Daud dia mau bertemu, dan Yoab dengan sengaja tidak mau bertemu, dia bakar ladang Yoab. Ya, mereka itu kan masih bersaudara ya. Yoab itu adalah paman Absalom. Jadi akhirnya ketemu dengan Daud dan Daud bisa memaafkan. Tapi kemudian dia memakai waktu 4 tahun lagi untuk mengambil hati rakyat.
Ya, karena itu kalau dilihat di dalam 2 Samuel 15 ya, dia menunjukkan kemegahannya dengan 50 orang berlari di depannya. Dia kemudian kalau orang mau meminta Daud memutuskan perkara, pasti banyak yang akan tidak ketemu raja dan akan kecewa. Dia mengatakan, kalau saja aku yang menjadi hakim, pasti aku akan melakukan. Dia kemudian melakukan apa yang kemudian dilakukan banyak politikus zaman sekarang, menganggap bahwa jadi ketika orang mau berlutut, enggak usah, kita akan bersaudara. Jadi dia itu luar biasa sehingga akhirnya bisa mendapatkan hati rakyat. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang hebat, Absalom hebat. Adonia mah enggak ada papanya dibandingkan dengan Absalom. Dan Daud udah keluar istana loh Bu ya. Levelnya Daud sudah akhirnya keluar terpaksa istana, ya? Keluar istana, dan itu kan berarti hebat. Dan Absalom itu kemudian membawa 200 orang yang nggak ngerti kalau sebenarnya Absalom mau memberontak, tetapi 200 orang penting, dan ketika dia di Hebron, dia sudah mengatur seluruh negeri. Pada saat yang sudah diatur akan mengatakan Absalom adalah raja. Nah, orang-orang akan berpikir 200 orang penting yang dibawanya mendukung dia, betul enggak? Padahal 200 orang itu enggak tahu apa-apa. Karena waktu itu dia pergi ke Hebron, dia mengatakan akan membayar nasar. Saudara, Hebron adalah kota di mana dulu mengangkat Daud menjadi raja atas Yehuda. Bayangkan. Ya, tentu saja itu adalah kota Yehuda, kota di mana pertama kali Daud diangkat menjadi raja, sekarang berpihak kepada Absalom. Itu menunjukkan Absalom hebat. Karena Daud adalah raja yang juga dicintai rakyat loh ya. Tapi Absalom bisa kemudian mengambil hati rakyat untuk mendukung dia. Karena itu sebenarnya Absalom adalah anak yang sangat hebat. Ya, ngeri juga Bu ya, itu anaknya sendiri ya padahal ya. Tapi ya, itulah begitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan mungkin kurang relevan ya. Ada mau nanya, aturan waris Bu, mau tanya mengenai hak waris datang dari mana ya Bu? Yang tadi di kasusnya. Itu kelihatannya memang adalah hukum yang ada pada banyak kerajaan pada waktu itu, termasuk pada Israel, tetapi pada waktu itu sekali lagi belum ada Israel, ya, belum ada hukum Musa. Nah, tentu saja berarti Tuhan di dalam anugerahnya kemudian memberikan hukum tersebut kepada banyak bangsa. Jadi kita kan percaya bahwa segala kebenaran adalah kebenaran dari Tuhan, ya, dan tentu saja ini pun nanti berlaku di Israel. Tapi pada waktu itu belum ada Israel dan hukum itu sudah berlaku. Oke. Ya, ini ada pertanyaan mungkin nggak berhubungan tapi masuk kepada tadi kita ngomongin bibliologi dikit Bu. Ini, apakah perkataan iblis yang ada di dalam Alkitab, karena kan ada Yesus kan dicobain iblis ya, jika engkau anak-anak. Apakah itu termasuk firman Tuhan juga? Bagaimana? Termasuk firman Tuhan dalam arti Tuhan menceritakan kisahnya kan, dan di dalam kisahnya si iblis berkata seperti itu. Ya enggak. Jadi di dalam firman keseluruhan Alkitab kita adalah firman Tuhan. Tetapi kan di dalam firman Tuhan itu, di dalam memberikan kisahnya, firman Tuhan juga memasukkan perkataan-perkataan orang fasik, termasuk perkataan iblis. Jadi dalam hal itu bukan perkataan itu per se adalah firman Tuhan, tapi itu adalah bagian dari kisah yang sebenarnya merupakan firman Tuhan. Karena sekali lagi ketika kita membaca narasi, kita kemudian perlu menarik apa yang hendak diajarkan di dalam narasi tersebut. Jadi dalam hal ini kan kita melihat mengenai firman Tuhan yang diajarkan adalah berbicara tentang Tuhan Yesus yang diuji dan kemudian dia tetap taat kan. Dan itu adalah firman yang mau diajarkan melalui narasi tersebut misalnya. Ya, itulah kita harus melihat ya tadi ya saya bilang yang saya tanyakan, kita berbeda, kitab suci kita berbeda dengan kitab suci yang teman-teman yang lain gitu loh. Karena kitab suci saya sih pegangnya 2 Timotius 3 ayat 16 itu sih Bu ya, 16-17 itu ya, memang bermujarab ya kan, bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi kita gitu loh. Itu jadi semua cerita yang dijelaskan ya tentang kasus-kasus itu kita bisa tarik pesan moralnya ya kan, dan kita bisa aplikasikannya. Gitu. Dan kita bisa mengaplikasikannya dan untuk juga menjawab isu-isu yang ada beredar di sekitar kita Ibu ya, termasuk misalnya tentang aborsi atau LGBT atau apa. Jadi
jangan kita bilang itu boleh enggak dulu gitu ya Bu ya. Tapi kita harus mengerti konsepnya, pesan moral firman Tuhan bagaimana sehingga kita bisa dengan kasih menjelaskannya kepada saudara-saudara kita, gitu ya Bu ya. Ya. Nah makanya ini pertanyaannya dari Pak Fergi atau Ibu Fergi ya. Ini Bu, mungkin sejalan dengan pertanyaan saya tadi. Bagaimana kita bisa menolong teman-teman kita yang mengambil kalimat atau narasi preskriptif sebagai deskriptif, kemudian menggunakannya sebagai penuntun hidup. Adakah metode untuk masuk ke dalam pembicaraan yang menolong? Nah ini Bu, ini baik sekali pertanyaannya. Nah, karena itu kita harus mengerti apa yang dipreskriptifkan tidak bisa serta-merta kita jadikan apa yang dideskriptifkan ya, tidak bisa serta-merta kita jadikan preskriptif. Jadi tadi saya katakan peristiwa tidak bisa dijadikan doktrin. Ya, seperti misalnya peristiwa Yeriko di mana mereka keliling 7 kali. Bukan berarti doktrinnya adalah kalau kita keliling 7 kali kita akan berhasil mendapatkan tanah. Kan bukan seperti itu. Apa yang diajarkan dari peristiwa Yeriko sebenarnya kalau mereka taat, Tuhan itu akan yang berperang bagi mereka. Karena itu sengaja dipakai cara yang begitu dramatis, mereka cuma perlu berkeliling dan berteriak dan tembok Yeriko jatuh, itu kan menandakan Tuhan berperang bagi mereka. Tapi yang hendak ditekankan adalah kalau mereka taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu sekali lagi tidak bisa peristiwa itu kemudian kita ambil begitu saja dan kita menganggap bahwa itu adalah perintah apa yang harus kita lakukan. Karena itu sekali lagi peristiwa tidak boleh dijadikan doktrin. Ya karena ya susah juga Bu, nanti nggak enak gitu ngomong misalnya Abraham kan tidak berisi satu, ya kan? Yakub tidak berisi satu, ya kan? Terus Daud juga. Padahal itu kan kita boleh, betul. Itu kan maksudnya apa yang dilakukan umat Tuhan. Sedangkan Alkitab jelas menggambarkan umat Tuhan banyak melakukan dosa, sehingga kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan mereka itu dosa yang tidak boleh kita teladani. Makanya, ya tujuannya untuk bermanfaat untuk ya kan mendidik orang dalam kebenaran itu ya Bu ya. Dan juga menegur kan, karena menegur. Itu kan di dalam 2 Timotius itu bukan cuma bermanfaat untuk mengajar tetapi juga untuk menegur, menjadi peringatan. Ya, nah, jangan lupa itu. Iya, karena efeknya Bu ya, kalau saya lihat kasusnya Yakub ya, jadi poligami begitu jadi dysfunctional Bu ya. Si Rubennya menaiki ranjang bapaknya, terus karena itu sebenarnya itu adalah cara Alkitab menggambarkan poligami itu tidak baik. Karena itu perhatikan ya, keluarga-keluarga poligami dalam Alkitab mempunyai masalah-masalah yang sangat besar dibandingkan dengan keluarga biasa. Tentu saja sebuah keluarga monogami pun bermasalah ya, tapi keluarga poligami lebih parah. Karena itu saudara-saudara Yusuf mau membunuh dia walaupun akhirnya cuma menjual. Anak-anak Daud saling membunuh misalnya. Bukankah itu sebenarnya mau menggambarkan betapa keluarga poligami itu tidak baik? Ya, itu deskriptif ya dari Tuhan. Betul, dari betul. Dan dari sana kita kemudian bisa menarik prinsipnya. Oke. Ini kita masih ada waktu mungkin 5 menit ya. Kita akan pakai untuk promosi lagi di Sola Scriptura. Silakan Elisa, tolong ditayang pertama bukunya Pak Yongki Karman. 81 peserta ya, baik sekali. Ini kita sekalian promosi untuk next kegiatan kita. Pokoknya nggak apa-apa, ini dulu. Ini adalah buku, kembali saya jelaskan. Ini adalah buku yang biasa Sola Scriptura tradisinya adalah ketika ada webinar, biasanya kita juga melaunching satu buku ya. Jadi kita ingin sekali, kita juga di Sola Scriptura ingin sekali memiliki buku-buku yang berbobot, ya, buku-buku yang membantu kita dalam kita sudah memilih buku ini, dan ini ditawarkan langsung waktu saya conference call dengan Dr. Tremper Longman. Dia menawarkan langsung buku ini dan langsung dikerjakan dengan cepat oleh tim Perkantas Literatur Jatim. Baik sekali nih, Milhan dan kawan-kawan. Kalau nggak salah nerjemah ini berarti saya waktu itu zaman pas Lebaran nih, conference call sama Dr. Tremper Longman. Dan sekarang udah selesai, 4 bulan udah bisa menerjemahkan sekitar 200 halaman. Hidup berhasil dalam dunia yang toksik
mantep banget ini, judulnya sangat kekinian ya. Toxic, ini istilah toxic, istilah anak-anak sekarang nih. Anak saya kalau ngomong saya dengar juga ada toxic gitu ya, istilah jaksel. Tapi ini baik sekali perkantas literatur Jatum ya. Jangan dilewatkan buku ini. Make sure you make this book as your collection at home dan dibaca dengan baik ya. Memahami kitab Daniel ya. Ada nomornya 0822 644 11701, langsung di WhatsApp, akan di follow up oleh Milhan dan tim, dan juga Instagramnya dilihat, literatur perkantas Jatim ya. Buku ini dapat menjadi titik awal yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengajar, atau mencari bimbingan yang bisa diandalkan tentang kitab Daniel. Guru-guru sekolah minggu termasuk saya nih harus membaca buku ini. Silakan next, Elisa. Next, pengumuman. Ya, jangan melewatkan lagi Book Your Time, Jumat 8 Juli 2022, jam 19.00 sampai 21.00 WIB, waktu Indonesia bagian Barat ya. Nanti akan disebar flyernya, Bapak Ibu akan mendaftar di Google Form, yaitu Ancient Prayers for a Modern World. Ya, menelisik doa dalam kitab Mahir bagi kehidupan masa kini. Ya, pembicara Tramper Longman III, PhD, the Distinguished Scholar of Biblical Studies, Westmont College, USA. Dan kita akan ada penanggap, Pak Yongki Karman, PhD dari STFT Jakarta, yang akan berusaha nanti mengkontekstualisasikan materi daripada Dr. Tramper Longman untuk kita di Indonesia. Jangan lewatkan, pendaftaran sudah ada itu, mungkin besok atau 1 minggu, ya, sudah disebar flyernya. Oke, next, satu lagi. Satu lagi yang apa, Bang? Yang bukunya Pak Yongki ada? Tadi kan udah. Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan ya, tentang Kanaan. Oke. Ini gimana ya? Mungkin yang mau tanya akan tunjuk tangan dengan tertib ya, dengan tertib tunjuk tangan. Dan saya panitia akan membuka mikrofonnya hanya yang untuk tunjuk tangan. Ya, nanti Elisa dan Mita tolong dibantu. Ada yang mau bertanya langsung dengan Bu Ina? Silakan tunjuk tangan. Tolong Elisa sama Mita memperhatikan siapa yang tunjuk tangan dan dibukakan mikrofonnya. Kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Adakah Elisa, wanita yang tunjuk tangan kelihatan nggak? Oke, saya masih memberikan kesempatan. Saya akan bertanya lagi dengan Bu Ina. Ya. Bu, kalau ngelihat cerita tentang tadi yang Daud, itu kan tentang suksesi ya Bu ya? Ya Bu, tentang suksesi kan, kerajaan kan, supaya mulus. Dan memang dikatakan tadi yang Bu Ina kutip ya, yang Bu Ina kutip di endingnya itu memang dikatakan tentang ini di ayat 1 Raja-Raja 1 sampai 2 dan nah tuh disebutkan demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo, ya kan? Itu kayaknya endingnya narator atau ini mengatakan bahwa dengan adanya intrik-intrik tadi di pasal 1 dan 2, ujung-ujungnya adalah demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Nah, ini kan kembali tadi Ibu bilang deskriptif. Nah, bagaimana kalau kita aplikasikan ini dalam gereja? Artinya sebenarnya apa yang dilakukan Daud dan Salomo merupakan sesuatu yang Tuhan anggap benar. Kita percaya bahwa narator diinspirasikan ya, bahwa karena sebenarnya Daud itu mengatakan sesuatu yang benar kepada Salomo.
untuk mengokohkan kerajaan perlu dua hal. Secara internal, kamu taat pada Taurat Musa. Secara eksternal, kamu kemudian menghabiskan musuh-musuh kerajaan, tetapi memberi upah kepada mereka yang setia pada kerajaan. Dan saya rasa ini adalah sebuah prinsip yang sangat baik, bukan? Ya, karena itu kita juga harus mengerti kerajaan itu berbeda dengan republik, ya. Presiden tidak boleh membunuh lawan-lawan politiknya. Tapi seorang raja Israel, dia itu juga adalah hakim dan dia berhak untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Dan kita bisa melihat seperti siapa Adonia, kemudian Yoab dan Simei, kemudian dijatuhkan hukuman yang memang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam hal ini apa yang dilakukan itu tidak salah sama sekali. Ini kelihatan ada yang itu tuh, angkat tangan tuh, pagar Sianipar. Ini Bang Hotman jangan-jangan keluar ini, ha? Ya, silakan Bang Pagar. Gak kedengeran tuh. Suaranya nggak kedengeran Bang Pagar. Oh, masih. Ya, sorry saya lagi lost ya. Sudah ada yang mau bertanya ini, silakan dibuka mikrofonnya. Bapak Pagar Sianipar, silakan. Bentar, seperti lagi ambil headset. Lagi ambil handset. Bisa, Elisa? Ya, silakan Pak Pagar Sianipar. Oh iya. Bu Ina, yang untuk tadi saya mewakili yang di kolom chat tadi ada yang bertanya, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan melakukan, kalau pakai bisa dibilang genosida, apakah memang apa hal yang kita bisa menjelaskan ini, Tuhan mendukung pembasmian sebuah ras atau bangsa begitu? Dalam hal itu sebenarnya Tuhan yang memerintahkan, bukan cuma soal Tuhan mendukung, ya, Tuhan memerintahkan. Dan alasannya sebenarnya sudah Tuhan katakan kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 16. Saya bacakan ya, Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Berarti setelah Abraham, 600-an tahun setelah Abraham, ketika kedurjanaan orang Amori itu adalah salah satu bangsa Kanaan dan itu mewakili ke seluruh Kanaan, dan kejahatan mereka sudah genap, maka Tuhan memakai Israel sebagai alat penghakiman terhadap orang-orang Kanaan. Karena itu Tuhan yang menyuruh membasmi mereka. Dan itu adalah karena Tuhan mau menghukum mereka karena kejahatan mereka sudah genap. Berarti sebenarnya Kejadian 15 ayat 16 bahkan mengatakan bahwa Tuhan kita itu panjang sabar terhadap bangsa lain. Tuhan itu tidak langsung membasmi orang Kanaan walaupun mereka sudah jahat pada zaman Abraham. Masih menunggu 600-an tahun baru kemudian membasmi. Apakah Tuhan boleh membasmi satu bangsa? Tentu saja boleh. Dan seperti saya katakan, apa yang terjadi pada Kanaan itu hanyalah bayang-bayang nanti apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Tuhan itu akan menghabiskan semua umat manusia. Memang kita tidak boleh genocide terhadap bangsa lain, tapi kalau Tuhan yang melakukan dan Tuhan yang menyuruh umatnya melakukan, tentu saja Tuhan berhak. Ya, jadi dalam hal ini kita harus melihat bahwa Tuhan karena mau menegakkan keadilan memakai Israel untuk membasmi Kanaan. Jadi dalam hal itu Israel adalah alat penghakiman di tangan Tuhan. Makasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Ina. Jelas ya, memang itu swap the Canaanites itu menjadi satu pertanyaan, dan banyak justru orang Kristen Amerika justru menjadi agnostik oleh karena cerita tersebut. Padahal itu juga kembali itu deskriptif dan
Tuhan memang sudah menunggu sabar ya Bu Ina ya. Betul. Ratusan tahun, 6 tahun Ibu Ina bilang untuk dosa-dosa di sana ya. Dosanya kan parah Bu ya. Dosa mempersembahkan anak kepada dewa Molek ya kan, di mana sebenarnya kalau menurut saya ya dosanya itu tidak lebih parah. Ya, terus juga seks menurut saya dosa orang Kanaan itu tidak lebih parah daripada bangsa-bangsa lain. Bedanya adalah Kanaan adalah tanah kudusnya Tuhan. Karena itu kenapa kejahatan yang sama dilakukan di tempat lain dan di tanah Kanaan hukuman Tuhan berbeda ya, karena itu adalah tanah kudusnya Tuhan. Jadi ketika mereka menyembah berhala di tanah kudusnya Tuhan, Tuhan akan habiskan. Jangankan bangsa lain, Israel sendiri ketika nanti menyembah berhala di tanah Kanaan, Tuhan juga habiskan kan. Jadi perbedaannya sebenarnya menurut saya ya, bukan karena Kanaan lebih jahat dari bangsa lain, tapi karena mereka melakukan kejahatan di tanah kudusnya Tuhan. Karena itu kenapa Tuhan menghukum dengan lebih berat. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau tunjuk tangan? Elisa ada melihat teman-teman? Yang di chat Bang. Di chat ya, sebentar. Yang mana Elisa? Yang Oke. Terima kasih Bu Ina untuk jawaban sebelumnya. Kedua, diizinkan kiranya saya boleh mengajukan satu pertanyaan lagi. Tidak semua anak Tuhan memiliki atau berkesempatan untuk mempunyai pendidikan teologi yang cukup baik dan tinggi. Bagi jemaat awam seperti saya, selain tidak menjadikan peristiwa sebagai doktrin, adakah cara lain menolong untuk membedakan bagian deskriptif dan preskriptif dalam Alkitab, sehingga saya dapat membaca dan bertanggung jawab dan tidak naik baik sekali ini pertanyaan. Biasanya preskriptif lebih bersifat perintah ya, jadi hukum-hukum yang diberikan seperti 10 hukum, ataupun kita langsung bisa melihat kok sebenarnya ya, ketika misalnya keluaran beberapa pasal itu banyak sekali yang langsung bersifat preskriptif tadi kan, apabila seseorang mencuri seekor domba atau seekor lembu atau seekor domba, maka ia harus membayar gantinya. Jadi hal-hal seperti itu kelihatan langsung, itu adalah perintah, itu adalah hukum Tuhan. Nah, itu yang kemudian bersifat preskriptif. Sedangkan kalau mengisahkan sesuatu yang terjadi, itu namanya deskriptif. Deskriptif itu kan menggambarkan apa yang terjadi. Jadi sebuah cerita itu adalah deskriptif. Perintah atau hukum adalah preskriptif, sehingga saya rasa cukup mudah sebenarnya untuk membedakan ya, apakah itu preskriptif atau itu merupakan deskriptif. Kalau narasi berarti deskriptif. Kan itu kenapa kita perlu dari deskripsi itu menarik prinsipnya, baru kemudian kita boleh menerapkan prinsipnya. Bukan cerita itu langsung kita anggap sebagai perintah. Iya. Ya. Mungkin kalau saya boleh namain, kalau preskriptif itu prescribed kan, kayak dokter ya kan udah ngasih resep gitu ya, tinggal tebus gitu. Jadi ya itu, betul. Ya tadi seperti kayak cuman kita orang Kristen harusnya lebih berwawasan Bu ya, dengan cerita-cerita yang dialami tentang Samson, tadi tentang Yehuda, Daud, apalagi Absalom, apa kita bisa tarik Bu ya. Betul, kita harus bisa menarik prinsipnya, ya. Dan nanti pesan moralnya apa ya, nanti kita tahu. Dibanding, jadi Tuhan nggak mau ya gimana ya? Kalau saya kan juga orang Bu ya kan, kadang kita seringnya preskriptif Bu ke anak-anak. Jangan ini ya, jangan main jangan browsing lewat jam sekian gitu. Nggak boleh kan, biasanya jangan pulang di atas jam sekian. Nah itu preskriptif Bu ya kan. Tapi ketika dia melihat contoh saya sendiri melakukan pekerjaan saya dengan serius, itu positif ya melihat sayanya gitu.
Mungkin kayak Dan juga sebenarnya ya, hubungan dengan orang tua kita anak. itu biasanya juga mengajar anak melalui kisah-kisah kan, karena itu sebenarnya kisah cerita tentang Cinderella lah, apalah, apa kan sebenarnya ada prinsip-prinsip yang mau diajarkan kan di dalam cerita-cerita kita kepada anak. Saya yakin ketika kita bercerita kepada anak kan bukan hanya sekedar cerita, tapi dari cerita itu misalnya ada prinsip yang hendak diajarkan. Ya, betul. Misalnya jangan putus asa gitu ya, nanti pesan moralnya nggak boleh putus asa gitu kan. Betul, Atau betul. kestia kawanan seperti kayak Betul. gitu, ya kan. Ini Bu ada pertanyaan baik nih Bu. Tapi melenceng dikit nggak apa-apa ya, tapi berhubungan sama kita nih untuk preskriptif deskripsi. Kalau dalam kisah 2 Samuel 24 Bu, apa ya kira-kira prinsip dari deskripsi tersebut yang bisa kita tarik pada zaman ini dari kisah ini? Siapa yang salah, Bu? Itu berbicara Pertanyakan tentang oleh- Daud melakukan sensus ya, tentu saja Daud juga salah. Kita tidak diberitahukan kenapa Daud salah mengadakan sensus, karena pada dasarnya mengadakan sensus tidak menjadi masalah, tapi kemungkinan Daud kemudian menjadi bangga dengan militernya. Karena itu Yoab bisa mengerti ada sesuatu yang salah dan mencoba untuk mencegahnya, tapi Daud tidak mau melakukannya. Tapi juga ketika kita melihat ayat 21 ada sesuatu yang sebenarnya menarik ya. 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jadi sebenarnya Tuhan itu murkanya kepada orang Israel, sengaja memakai kelemahan Daud melakukan sensus supaya kemudian Tuhan menghukum Israel. Dan betul kan, nanti Daud memilih Tuhan memberikan tiga hari sampar, bukan 3 tahun kelaparan, bukan dia dikejar-kejar musuh, tetapi 3 hari sampar. Dan akhirnya 72.000 orang Israel mati. Sehingga ada sesuatu yang misterius sebenarnya. Kita tidak diberitahukan Tuhan murkanya apa, tetapi Tuhan kemudian memakai kelemahan Daud untuk kemudian menghukum orang Israel. Ya, sehingga memang ini juga adalah kisah yang menarik. Tapi sebenarnya kenapa kisah ini dituliskan, ada hal lain lagi yang sebenarnya hendak ditekankan. Nanti ketika malaikat Tuhan berhenti dan tidak memukul Yerusalem, waktu itu masih disebut Yebus ya, karena masih dikuasai oleh Yebus, Daud kan kemudian membeli tempat pengirikan. Nah, saudara, tempat itu nanti merupakan tempat di mana Bait Allah didirikan. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat dari keseluruhan kehidupan Daud, ya 2 dosa yang paling besar yang dicatat dengan Alkitab, dosa dengan Batsheba dan dosa sensus, menarik bahwa akhirnya setelah Tuhan menghukum, ada 2 anugerah Tuhan yang begitu besar, yaitu berkaitan dengan Bait Allah. Akhirnya dari Batsheba lahir Salomo yang mendirikan Bait Allah, dosa sensus kemudian membuat Daud membeli tempat yang nanti tempat itu adalah tempat Bait Allah didirikan. Berarti dari semua ini juga ada prinsip yang hendak Tuhan ajarkan, kalaupun kita berdosa dengan luar biasa dan kita dihukum Tuhan, tapi kalau kita bersedia dihukum, sesudah itu Tuhan masih bisa memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Saya rasa bukan kebetulan ya, di mana 2 dosa Daud yang paling besar, ada 2 anugerah yang berkaitan dengan Bait Allah yang akhirnya Tuhan berikan. Ya, karena itu kita perlu melihat juga gambaran besarnya, bukan hanya sebenarnya kisah itu sendiri, tetapi kemudian apa yang terjadi di kemudian hari. Karena itu ketika kita melihat Alkitab, saudara, kita harus belajar untuk mengkaitkan satu kisah dengan bagian kisah yang lain. Karena Alkitab kita adalah satu sejarah keselamatan. Jadi antara satu kisah dengan yang lain itu sebenarnya berkaitan semua. Tinggal apakah kita bisa mengerti kaitan-kaitan tersebut. Baik sekali. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari ini yang mau langsung ya, dari Elisa sudah nyeting saya. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat kita. Bang, ini Bang Barman mau bertanya langsung. Silakan Elisa, dibuka mikrofonnya. Bu, saya mau bertanya. Saya Barman. Tadi kan Ibu udah sempat mention soal hukum yang harus diambil kan prinsipnya terkait soal misalnya jangan membunuh. Terus gimana ya kita ngelihat last action dari Samson gitu? Kan apakah Samson itu kita baca sebagai, maksudnya aksi terakhirnya itu dia bunuh diri atau gimana ya Bu kita ngelihat aksi terakhirnya? Karena kalau melihat dari prinsip kan tadi jangan membunuh juga artinya jangan membunuh diri sendiri. Gimana kita memahami itu Bu?
Nah, dalam hal ini ya, kitab Hakim-Hakim memang kita harus sangat hati-hati. Kitab Hakim-Hakim bukan zaman yang baik, karena itu di mana terutama di dalam 5 pasal terakhir, beberapa kali si penulis berkata, pada waktu itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi perbuatan hakim-hakim tidak semuanya benar. Perbuatan Samson bunuh diri itu sebenarnya tidak boleh kita teladani. Ya, walaupun Tuhan kemudian mengabulkan karena memang Filistin adalah musuh dari Israel, ya Tuhan mengabulkan, tapi memang Samson itu sebenarnya bunuh diri ya, dan itu bukan merupakan teladan kita. Ya, cuman kemudian ini mungkin dipakai sebagian orang, dan saya rasa ini adalah cikal bakal bom bunuh diri kali ya. Tapi kan sebenarnya kita, moga-moga kita orang Kristen mengerti ya bahwa itu tidak bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Jadi bagi kita itu bukan contoh yang perlu kita lakukan, atau bahkan bukan contoh yang boleh kita lakukan walaupun Allah mengizinkan itu terjadi. Ya, sekali lagi ingat ya, kitab Hakim-Hakim itu ditekankan pada waktu itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi apa yang dikatakan hakim-hakim pun harus kita sangat hati-hati apakah itu sebenarnya adalah perbuatan yang baik atau tidak. Makasih Bu. Oke. Dan itu kan yang terjadi sekarang juga, Bu. Ya kan? Semua orang memiliki kayak kebenarannya sendiri gitu loh. Betul, betul ya. Ya, memang karena kan dunia ini sudah Tuhan serahkan kepada si iblis ya, sehingga memang lebih banyak orang yang tidak mengerti kebenaran toh daripada mengerti kebenaran, termasuk umat Tuhan sendiri. Yang justru yang bahayanya di situ. Jadi betul. Udah nggak ada standar moral lagi. Padahal kan kita punya moral standar, tapi ya itu manusia sudah moral itu menurut dia ya, makanya betul. Nanti relatif ya, kalau di Amerika ada persoalan relatif aborsi ya. Misalnya kasus aborsi gitu loh, seperti itu. Padahal kan kita punya standar, the truth-nya pasti ada gitu loh, dan itu kasusnya hakim, dan sudah terjadi di kasus hakim terserah menurut sendiri. Dan itu yang mengerikan ya Bu ya sebenarnya. Iya betul sekali, terutama ketika itu terjadi pada umat Allah ya. Iya. Mengerikan tuh. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya apa masih bisa Bang? Christian? Masih. Christian, silakan. Ya, salam Ibu, salam Bapak. Salam. Ya. Salam. Nah, saya agak sedikit menyimak tadi tentang pertanyaan yang sebelum saya tadi barusan tentang membunuh. Ya Pak ya, tentang bunuh diri, tentang bunuh diri. Saya berpikir begini, apakah Alkitab itu masih relevan untuk dunia yang sekarang ini, tentang problema hidup yang begitu sangat kompleks, sehingga kita lihat tadi bahwa Samson pun bunuh diri. Padahal dibilang jangan membunuh tadi kan, dan sangat mengelisik juga ada ayat Alkitab di dalam Ayub. Ayub ketika itu ini masih perjanjian lama. Ayub pada saat itu dicobai oleh iblis dan sangat berat. Bahkan dia dihibur sama teman-temannya, dihibur sama yang lain. Cuman satu yang dia tulis di Ayub 16 ayat yang kedua. Bahwa dikatakan di situ, pergilah kalian pembual segala yang memberi kata-kata penghiburan kepadaku. Hal ini sudah sering ku dengar, Ayub 16 ayat 2. Di situ sangat jelas bahwa kata-kata Alkitab itu, kata-kata dalam Ayub 16 ayat 2 itu bahwa kita ini banyak memberikan kata-kata penghiburan. Kata-kata yang memberi semangat, sementara dalam refleksi kehidupan sangat bertolak belakang. Bagaimana kira-kira menurut Ibu Ina? Sebenarnya ya, Ayub itu menuduh teman-temannya, Alkitab mengatakan penghibur sialan, itu bukan terjemahan yang baik ya. Terjemahan yang lebih baik adalah penghibur yang membuat susah hatiku. Ya, jadi di dalam bahasa Inggrisnya miserable comforters ya. Jadi penghibur yang bahkan bikin susah. Karena teman-temannya bukannya menghibur, malahan kemudian mengecam dia.
Karena itu kita melihat bahwa salah satu hal yang mau diajarkan dalam kitab Ayub, kalau ya saudara kita itu dalam keadaan yang sangat sedih, jangan dihibur. Seharusnya kita berdiam diri saja, menangis bersama-sama dengan dia, bukan menghibur. Karena apa? Karena ketika kita menghibur, oh ini tidak ada papanya, kita itu meremehkan sebenarnya rasa sakit yang dia rasakan, dan karena itu nanti dia akan menarik diri. Atau dalam hal ini bisa juga dia terhibur tetapi kemudian sedih lagi. Karena itu sebenarnya ada bagian Amsal yang mengatakan seperti ini. Jadi apa yang dilakukan teman-teman Ayub itu salah, apalagi teman-teman Ayub kemudian menjadi marah karena apa? Karena Ayub marah pada Tuhan, dan karena itu mereka kemudian menjadi marah sekali pada Ayub. Dan akhirnya Tuhan lebih membela Ayub, kan? Tuhan mengatakan bahwa teman-temannya itu tidak berlaku benar seperti Ayub. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang Tuhan mau ajarkan melalui kitab Ayub, salah satunya adalah Tuhan mau kita itu seperti Ayub. Kalau merasa diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan itu tidak pernah tidak adil, tapi kita sering merasa diperlakukan tidak adil. Kalau kita merasa diperlakukan dengan tidak adil, ayolah berani untuk sebenarnya terus terang kepada Tuhan, berani untuk bergumul dengan Tuhan seperti apa yang dilakukan para pemazmur. Ya, jadi dalam hal ini teman-teman Ayub melakukan tindakan-tindakan yang salah. Karena itu kenapa Ayub kemudian menyebut mereka penghibur yang menyusahkan. Nah, kita tidak boleh jadi seperti teman-teman Ayub. Bukannya menghibur saudara kita yang susah, malahan tambah bikin susah orang yang sudah susah hati tersebut. Komentator lah tuh ya. Kadang-kadang kita juga ya kan, kadang-kadang kita juga yang benar Ibu, ketika ada yang bersedih kita lebih baik juga diam bersama yang sedih. Iya, kita menangis bersama dengan mereka gitu. Dibanding elu sih, ya kan, elu sih udah begitu gitu. Ya, ataupun sebenarnya kita memberikan ayat-ayat Roma 8 ayat 28 ini kan untuk kebaikan kamu. Betul, itu adalah ayat yang baik, tapi pada saat itu dia tidak mungkin bisa menerima. Biarkan dia bergumul dengan Tuhan. Kata-kata kita akan membuat dia merasa, kamu tidak mengerti loh apa yang aku rasakan. Dan itu tidak menjadikan kita teman yang baik. Ya. Dan satu lagi Bu, tadi pertanyaan pertamanya, saya rada terusik. Alkitab masih relevan? Oh, kalau saya sih relevan banget. Tentu saja Alkitab sangat relevan ya. Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Maksudnya sebenarnya kita manusia itu melakukan hal yang sama. Jadi karena itu kenapa ketika kita melihat Alkitab, kita itu bisa mengidentifikasikan diri kan dengan Yakub lah, dengan siapa kita itu bisa, oh ya aku juga sering loh melakukan dosa seperti ini. Dan apa yang Tuhan nyatakan penyertaannya kepada umatnya, tentu saja itu juga adalah janji Tuhan kepada kita yang juga adalah umatnya. Jadi prinsip Alkitab itu selalu relevan. Prinsip Tuhan itu tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Kalau prinsipnya berubah berarti dia tidak sempurna dong. Oh, dulunya kurang bagus tuh. Jadi Allah harus latihan dulu supaya kemudian memberikan prinsip yang benar. Allah kita sempurna. Semua prinsip yang diberikan adalah sempurna. Dari perjanjian lama maupun sampai perjanjian baru. Aplikasinya yang bisa berbeda. Tapi prinsip Alkitab selalu sama. Karena itu kenapa prinsip Alkitab selalu relevan pada zaman apapun juga. Karena itu adalah kebenaran Allah yang berlaku timeless ya, yang tidak terbatas pada waktu. Justru itu Bu ya, dengan menggali deskripsi dari khususnya dari perjanjian lama itu Bu ya, kita bisa lebih kaya lagi ya. Ya, kita menarik prinsip ya, dan prinsip itu tidak berubah. Ya, prinsip Allah tidak berubah. Dan baik sekali buat kita orang Kristen untuk menjawab. Masih ada di chat, Bang. Oh ya, untuk menjawab isu-isu di dalam dunia ini. Yang mana Pak Joki? Yang mana? Pertanyaan yang mana? 2-15. Hernadi Tanzil. Oke, dalam PL banyak terdapat hukum-hukum yang harus ditaati oleh umat Israel. Bagaimana cara kita membedakan manakah yang masih berlaku hingga ini dan manakah yang hanya berlaku pada masa PL saja? Klasik pertanyaan. Nah, klasik, iya betul, pertanyaan klasik. Dan secara umum saudara ya, hukum Tuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah moral law, hukum moral, 10 hukum. Nah, itu yang masih berlaku. Yang kedua adalah hukum ibadah.
Nah, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, karena itu sudah tidak berlaku. Ya, jadi bukan dibatalkan, tapi karena sudah digenapi. Karena itu kita tidak perlu lagi membawa binatang-binatang korban. Kita tidak perlu lagi ada makanan halal, makanan haram. Ya, itu mengenai ibadah sudah digenapi oleh Kristus. Yang ketiga adalah hukum negara. Tentu saja hukum negara hanya bisa berlaku untuk Israel di PL yang adalah teokrasi. Hukum negara itu bahkan tidak bisa berlaku untuk orang Israel pada zaman PB karena mereka sudah tidak punya negara. Nah, tapi tentu saja prinsipnya sebenarnya semuanya adalah di dalam 10 hukum tadi. Hukum 1 sampai 4 dijabarkan dalam hukum ibadah, hukum 5 sampai 10 dijabarkan dalam hukum negara. Tapi prinsipnya 10 hukum dan itu yang tetap berlaku. Karena itu sebenarnya kita perlu lebih berfokus kepada 10 hukum tadi. Yang lain sebenarnya adalah penjabaran secara detail dari 10 hukum tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Mantap. Oke, tapi I think we come to an end. Elisa, boleh ditayang lagi khusus untuk webinar tanggal 8 Juli. Tolong ditayangkan lagi. It's for brothers and sisters, ya, please book your time. Ya kan? Jangan lewatin, kita sangat bersyukur ya ketua Sola Scriptura dan saya pada saat conference call karena Tremper Longman PhD, Dr. Tremper Longman itu sangat sibuk, ya kan, dan dia juga sudah menyelesaikan kalau nggak salah atau mau menyelesaikan buku pembahasan Wahyu dari perspektif Perjanjian Lama, ya, baik sekali, dia adalah pakar Perjanjian Lama. Silakan Elisa, ditayangkan webinar kita tanggal 8 Juli. Supaya teman-teman mencatatnya. Oke. Ancient Prayers for a Modern World, menelisik doa dalam Alkitab, Mazmur bagi kehidupan masa kini. Jadi ya ini Bu ya, tetap relevan ya. Ancient prayers, ancient they're still relevant to us. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah Alkitab masih relevan, justru saya nggak kebayang kalau nggak ada Alkitab ya. Semuanya yang seperti kitab Hakim-Hakim Bu ya, pada menganggap benar sendiri gitu loh. Betul. Pembicara Tremper Longman III, PhD, he's a very busy professor, ya kan, tapi kita bisa mendapatkannya untuk orang Indonesia, ya, Distinguished Scholar of Biblical Studies, Westmont College, USA, dengan penanggap Yongki Karman, PhD dari STFT Jakarta, Jumat 8 Juli 2022, pukul 19 sampai 21 WIB. Catat Bapak Ibu Saudara. Bu Ina, pesan terakhir, preskriptif, deskriptif untuk kita di zaman ini, dan sekalian Ibu Ina menutup dalam doa berkat. Silakan. Ya, Saudara, preskriptif adalah diberikan secara langsung sebagai perintah ya, sehingga dengan demikian kita bisa lebih mudah melihat memang apa yang diperintahkan ya, walaupun tadi kita juga sudah melihat tidak semua perintah yang ada di dalam PL itu masih berlaku. Hukum ibadah sudah digenapi, hukum negara itu tidak bisa berlaku, tapi prinsipnya sebenarnya adalah 10 hukum dan itu yang berlaku. Sedangkan ketika kita berbicara deskriptif yaitu berupa narasi, kita perlu kemudian menarik prinsip yang Tuhan mau ajarkan, firman yang Tuhan mau ajarkan. Jadi kita tidak boleh langsung menerapkannya di dalam kehidupan kita, tapi kita kemudian menarik pelajaran apa, prinsip apa yang Tuhan mau ajarkan. Nah, setelah itu baru kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena itu memang kita saja kalau mengajar kepada anak kecil sebenarnya melalui cerita ada prinsip yang kita mau ajarkan, bukan? Nah, itu yang juga Tuhan lakukan pada kita, ya, melalui kisah yang terjadi, apa yang Allah kerjakan, ada prinsip yang Allah mau ajarkan kepada kita, dan itu yang kemudian perlu kita terapkan. Segenap tubuh dan jiwaku